Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi ya untuk pembacaan spesial apa kabarnya dia untuk setiap zodiak ya, yang biasanya dibuat sama aku itu pick a card, tapi kali ini aku mau buat per zodiak aja ya. Dan ini nggak ada batasan waktu, jadi sesuai kapan kamu menontonnya ya, dari situ lah energinya kamu rasakan ya. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, dan pasti energinya bisa terbalik ya. Jadi kalau memang enggak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu pengen counseling, ingin personal reading, ataupun pengen tahu bershare kamu secara Vedic ya, atau astrologi Hindu, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Cancer, apa kabarnya dia? Ini bisa jadi mantan kamu, siapapun orang yang kamu pikirkan, ataupun bahkan energi kamu sendiri yang bisa terbaca ya. Kamu sendiri yang harus menyimpulkannya ya, karena ini general reading, jadi aku nggak bisa berfokus hanya dengan satu orang. Jadi ya, dari sekarang aku bilang ya, kalau ini nggak tertuju untuk kamu, jika memang nggak resonate ya. Cancer, apa kabarnya dia? Kita lihat oracle-nya dulu. This could be the one you you have already met the romantic partner you see. Okay. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Dan ada wedding. Wow, this situation involves wedding. Dan di the bottom of the deck ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke. Cancer, aku ngerasain ini energi memang kalian bisa memang udah menikah ataupun udah berkomitmen ya, ataupun hubungan ini memang bakal membawa ke arah yang berkomitmen ya. Dan masa ini aku ngeliat ada kerenggangan memang, karena dengan pernyataan dimana harus stay optimistic, berarti ada sisi dimana kitanya, misalnya kamunya atau dianya, itu pesimis ya. Ada energi untuk stay positive thinking, berarti ada seseorang yang bernegatif thinking ya, orang yang berpikir negatif. Jadi memang di masa ini aku ngeliat kalian berdua seperti ya anak kecil yang sedang memainkan perannya ya, yang seperti anak kecil yang kayak terlihatnya nggak mau padahal mau gitu. Itu yang aku lihat. Lalu kita lihat oracle keduanya. Ada broken heart. Wow. Oke. Lalu ada the temple path.
door to personal healing and happiness. Dan di the bottom of the deck ada second chakra atau Archangel Ariel. Oke, ini menjelaskan kenapa ada kerenggangan, kenapa ada rasa yang kayak menolak, kayak nggak mau. Karena aku ngerasa kamu ataupun dia, siapapun ini berada dalam posisi yang sakit, kecewa, ya, posisi yang butuh banget untuk personal space, personal healing, gitu ya. Seseorang di sini masih perlu banget untuk menyembuhkan hatinya dari kesakitan, dari kekecewaan, apapun yang terjadi, entah karena hubungan kalian atau memang yang terjadi udah lama dalam hidupnya dia ataupun dalam hidupnya kamu, ya. Sekarang kita lihat tarotnya ya. Kita lihat tarotnya ya. Kita klarifikasi dulu Cancer. Ada Ace of Cups. Oke. Knight of Swords. Five of Cups. Oke, gini Cancer ya. Kekecewaan yang mendalam ini terasa dari seseorang yang kecewa ya dengan hal yang terjadi yang gak sesuai ekspektasi ya, dan ini lebih kecewa ke diri sendiri ya, yang ngerasa gini kan, saat kita sakit hati, kita kecewa, akan ada posisi dimana kita bakal justru merendahkan diri sendiri ya. Ini karena salah aku, atau memang keadaan ataupun orang lain di luar sana juga banyak menyalahkan kamu ataupun menyalahkan dia. Jadi seseorang di sini ngerasa akhirnya hancur karena dia ngerasa ya dia udah melakukan kesalahan dan dia sadar akan kesalahannya dia. Ya, dia udah ngerasa dia udah berusaha untuk sebaik-baiknya, tapi kenapa masih sakit sampai sekarang, masih ngecewain sampai sekarang. Udah ada penerimaan akan semua rasa ini, namun kok rasanya kayak stay aja, nggak pindah-pindah. King of Swords. Oke, Knight of Swords, King of Swords, The Unknown. Sekarang kalian berdua sama-sama playing the same card ya, bermain dalam satu kartu, yaitu The Unknown card ya, dimana energinya memang ya, kalau memang kita bersama ya ada jalannya gitu ya, kalau kita nggak bisa bersama ya udah. Namun di satu sisi kalau disuruh milih pengen bersama, dan di satu sisinya lagi kepo, di satu sisinya juga nggak bisa benar-benar ninggalin ya. Jadi kalian berusaha untuk ikhlas seikhlas-ikhlasnya, namun justru nyampe ke masa yang benar-benar broken heart, masa-masa yang down ya. Ini masa-masa seseorang aku bisa bilang berat banget soalnya, maksudnya beban energi yang dirasakan soulnya saat ini akibat dari rasa yang memendam sakit hati ini, jadinya terasa berat sekali untuk ngejalanin hidup. Walaupun aku ngeliat ada wedding di sini dan ada mengarah ke wedding ya, namun
masih dealing dengan kesakitan, ya, kecewaan, dan ownership, ya. Seseorang di sini baru merasa enjoy, bahagia, bisa ngejalanin hidup saat dia ngerasa dia udah bersama dengan orang yang dia sayang, udah stay sama dia, udah pasti bersama dia. Namun untuk bersama dia juga masih gak mampu nih, sakit hatinya. So gimana caranya? Itulah kenapa aku bilang tadi menolak, karena memang justru mau, ya. Dan seperti ya malu-malu kucing, Ace of Pentacles. Aku ngeliat sama-sama akhirnya mengulur waktu. Ini energi seseorang ataupun kalian sama kedua-duanya mengulur waktu yang sebenarnya mengarahkan untuk ke pernikahan. Ya, kamu dengan dia sama-sama mengulur waktu. Dan that's okay, nggak masalah. Itu pilihan masing-masing. Ya, kalian tahu yang terbaik karena kalian yang menjalani. Bukan orang lain yang berada di luar hubungan kalian. Queen of Pentacles, Nine of Cups, Three of Wands. Sekarang kalian sama-sama di energi looking at each other, sama-sama melihat satu sama lain, sama-sama kepo dengan kehidupan masing-masing, ya, walaupun terlihatnya enggak, namun aku ngeliat sangat kepo, sangat ingin tahu, dan keponya mengarah ke peduli. Beda kayak gini loh, kepo dan peduli itu beda tipis ya. Ada yang memang orang yang benar-benar kepo tapi dia tidak peduli. Ada orang yang kepo beneran tapi dia peduli, ya. Itulah energi yang kurasakan di sini, ya. Ada orang yang peduli tapi dia belum tentu dia kepo. High Priestess. Hubungan ini mengarahkan kalian ke dalam higher learning, ya, higher status. Dalam artian aku ngeliat untuk masalah karir dan keuangan, kalian mau diangkat oleh semesta, oleh Tuhan ke tempat yang memang dimana kalian berada, ya. Jadi entah karir kamu, ya, bakal membaik di dalam posisi ini, ya, jika kamu benar-benar ngambil pelajarannya. Walaupun misalnya memang ada kerenggangan ini, ya, memang untuk fokus dengan masing-masing. Dan ada energi seseorang yang menangis di sini. Menangisnya semakin kesini makin jauh, semakin menyadari kayak ada energi yang ya ujung-ujungnya ya kembali ke kamu juga, ujung-ujungnya kembali ke dia juga. Kayak what's the point gitu kan. Jadi untuk apa masa yang kayak gini, kayak ya seperti aku bilang tadi, kalian hanya mengulur-ngulur waktu. Kalian menyayangi satu sama lain, dan aku bisa bilang ini bisa jadi seseorang yang menjadi jodoh kamu dalam artian yang maksudnya apa ya, maksud aku itu salah satu orang yang bisa kriterianya menjadi jodoh kamu, ya. Bukan berarti plek dia jodoh kamu, no, ya. Aku nggak boleh bilang kayak gitu karena aku bakal melebihi dari semesta. Nah, yang pastinya kalau kamu consider dia sebagai salah satunya, ya energinya kamu bisa untuk memperhitungkan dia atau mengandalkan dia sebagai sebagai salah satu kriteria jodoh kamu. Okay. The Moon, ada energi Pisces, ya. Two of Pentacles, Eight of Cups. Jadi bagi kamu yang berurusan dengan orang ini, kamu yang ditinggalkan, dikecewakan, ya, diabaikan, nggak perlu khawatir,
ya, karena mau dia menolak kamu sejauh apapun, pergi dari kamu sejauh apapun, dia pasti akan kembali, ya, dia akan kembali ke kamu. King of Pentacles. Namun ya memang saat ini yang menjadi prioritasnya dia ataupun prioritasnya kamu ya memang healing, ya, menyembuhkan kesakitan, kekecewaan kalian dengan cara kalian masing-masing di sini. Last cardnya The Tower. Aku ngeliat di sini yang The Tower ini adalah bukan hubungan kalian, bukan rasanya kalian, ya, tapi ini adalah ego kalian. Jadi kalau kalian mampu untuk meruntuhkan ego yang berlebihan, ego yang gak baik, kalian menang. Menangnya dalam artian kalian bisa untuk melihat kualitas hubungan ini, ya, dimana hubungan ini ya memang mengarahkan ke arah yang baik banget, spiritualitas, ya, dan ini aku juga bilang ada spiritual connection, ya. Jadi hubungan kamu dengan dia itu dalam deep connection ke arah yang lebih spiritual. Dan di bottom of the deck ada Seven of Cups. Jalan yang dia ambil saat ini ataupun jalan yang kamu ambil saat ini, ya, itu tidak akan menggambarkan apa yang menjadi hasil nantinya. So nggak perlu kamu khawatir dengan apapun yang terjadi saat ini, ya. Jika dia memang untuk kamu, dia akan kembali untuk kamu, ya, dan jika enggak, I'm sorry to say, berarti pembacaan ini bukan untuk kamu, ya. So please untuk pahami itu, ya. Namun yang pastinya, ya, jawaban dari apapun yang kamu harapkan akan terjawab di sini, cepat atau lambat. Dan aku ngeliat tahun ini juga dalam hal yang baik untuk kamu memang lebih memikirkan kesehatan kamu, ya, Cancer di sini aku lihat, dan kesehatan mental kamu, oke. So kita lihat pesan semesta, atau aku mau lihat tarotnya lagi sekali, ya. Klarifikasi untuk Cancer. Oke, ada Queen of Fire, Love, wow, Choice, dan Seven of Cups, sama seperti tadi, ya. Main energy yang pertamanya di the bottom of the deck ada choice, ada love. Jadi di sini aku dapatin rasanya dimana kalian memang bisa untuk memilih, ya, ingin stay dengan siapa, ingin fokus dengan apa, ya, ingin melakukan apa, bereaksi seperti apa, ya. Namun untuk masalah cinta dan kasih sayang, apalagi yang memang real, yang udah ditanamkan dalam diri kamu, bakal sulit untuk mati, ya, dan bakal sulit untuk hilang. Jadi memang pemahamannya di sini adalah dimana walaupun kalian di masa seperti ini ada rasa sayang, ada rasa cinta berkecamuk, ya, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, ya.
itu tandanya kamu menemukan your true love, ya, cinta sejati kamu, ya. Dan bahkan bisa dibilang lebih manis daripada twin flame, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Ada honesty. I can always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Dan ada worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. See? Seperti aku bilang tadi, dan di bottom of the deck ada health. I will honor the physical vessel that enshrine my soul. Seperti aku bilang Cancer, untuk tahun ini terutama, ya, 2021, please untuk benar-benar jaga kesehatan kamu dari dalam dan luar, ya. Dan seperti aku bilang, worry, kekhawatiran, ketakutan, kamu nggak perlu takut, ya, ataupun dia nggak perlu takut, terus siapapun yang menonton ini nggak perlu takut, ya, selama kamu jujur dengan diri kamu sendiri, ya, kamu nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Ya memang untuk kamu bakal datang untuk kamu. Walaupun sekarang terlihatnya kayak nggak ada kesempatan lagi, that's okay, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu tetap berharga, ya, kamu punya integritas, ya, kamu udah jujur dengan diri sendiri, tentang rasa kamu, ego kamu, ya, itu lebih dari kemenangan yang luar biasa. Okay, so that's it, ya, tentang apa kabarnya dia Cancer. Dan seperti yang aku bilang, kalau kamu ingin konseling, personal reading, atau ingin tahu bersyar, kamu silahkan klik link di bawah sini. Oke, dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan, ya.